Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Tauhid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kematian. Kematian merupakan persinggahan pertama manusia di alam akhirat. Al-Qurtubi berkata dalam kitab At-Tadhkirah, kematian ialah terputusnya hubungan antara ruh dengan badan, berpisahnya kaitan antara keduanya, bergantinya kondisi, dan berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Yang dimaksud dengan kematian dalam pembahasan berikut ini adalah al-maut al-kubra. Sedangkan al-maut as-sughra sebagaimana dimaksud oleh para ulama ialah tidur. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya, kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan tersebut. Maka jika akhir kesempatan bagi manusia untuk beramal adalah kematian, mengapa orang-orang yang cerdas tidak mempersiapkannya? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ia bertanya lagi, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat mati. Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi kematian adalah pemutus segala kelezatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah ta'ala menjelaskan perihal hadis di atas. Dianjurkan bagi setiap muslim, baik yang sehat maupun yang sedang sakit, untuk mengingat kematian dengan hati dan lisannya, kemudian memperbanyak hal tersebut, karena zikrul maut, yaitu mengingat kematian, dapat menghalangi dari berbuat maksiat dan mendorong untuk berbuat ketaatan. Hal ini dikarenakan kematian merupakan pemutus kelezatan. Mengingat kematian juga akan melapangkan hati di kala sempit dan mempersempit hati di kala lapang. Oleh karena itu, dianjurkan untuk senantiasa dan terus-menerus mengingat yang namanya kematian. Karena kalau kita sudah mati, pasti kita menyesal dan ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Jadi sebaiknya orang-orang yang semasa hidupnya sangat sedikit mengingat kematian dari kalangan orang-orang kafir dan mereka yang tidak menaati seruan para rasul akan meminta tangguh dan uzur ketika bertemu dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Mereka kelak di akhirat akan meminta
kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dikembalikan ke dunia, supaya mereka bisa beramal soleh. Inilah penyesalan yang paling mendalam bagi manusia yang tidak mengingat yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Rabb kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?" Quran surah Ibrahim ayat 44. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh?" Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10-11. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepadanya, yaitu kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Quran surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata mengenai ayat dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan keadaan orang-orang yang berhadapan dengan kematian dari kalangan mufritin, yaitu orang-orang yang bersikap meremehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang zalim, mereka pasti akan menyesal dengan kondisinya ketika melihat harta mereka, buruknya amalan mereka, hingga mereka meminta untuk kembali ke dunia, bukan untuk bersenang-senang dengan kelezatan dunia untuk memenuhi syahwat mereka, akan tetapi mereka berkata, agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Beliau kembali menjelaskan, apa yang mereka perbuat tidaklah bermanfaat sama sekali, melainkan hanya ada kerugian dan penyesalan. Itu pun perkataan mereka bukanlah perkataan yang jujur. Jika seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, niscaya mereka akan kembali melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hidup di dunia ini pendek angan-angannya. Maka dari itu hendaklah kita memendekkan angan-angan kita terhadap dunia ini, karena sikap panjang angan-angan akan membuat kita itu malas dalam beramal, dan bahkan kita mengira hidup dan umur kita ini panjang sehingga kita menunda-nunda dalam beramal soleh. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW membuat segi 4, kemudian membuat garis panjang hingga keluar dari persegi tersebut, dan membuat garis-garis kecil dari samping menuju ke tengah. Kemudian beliau berkata, inilah manusia, dan garis yang mengelilingi ini adalah ajalnya, dan garis yang keluar ini adalah angan-angannya. Garis-garis kecil ini adalah musibah dalam hidupnya. Jika ia lolos dari ini, ia akan ditimpa dengan ini. Jika ia lolos dari ini, ia akan ditimpa dengan ini. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas
Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam akan menjadi tua dan hanya tersisa darinya dua hal, yaitu ambisi dan angan-angannya. Oleh karena itu, di antara bentuk zikrul maut adalah memperpendek angan-angan kita dan tidak menunda-nunda dalam beramal soleh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang kedua pundakku seraya berkata, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu waktu pagi, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu waktu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi faktor-faktor yang dapat mengingatkan kita terhadap kematian, yang pertama adalah ziarah kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ziarah kuburlah kalian, sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, mengunjungi mayit ketika dimandikan dan melihat proses pemandiannya. Yang ketiga, menyaksikan proses sakratul maut dan membantu mentalkin. Yang keempat, mengantar jenazah, menyolatkan dan ikut menguburkannya. Yang kelima, membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat yang mengingatkan kepada kematian dan sakratul maut, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Quran surah Qaf ayat 19. Yang keenam adalah merenungkan uban dan penyakit yang diderita, karena keduanya merupakan utusan malaikat maut kepada seorang hamba. Yang ketujuh, merenungkan ayat-ayat kauniyah yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat bagi hamba-hambanya kepada kematian, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, badai dan sebagainya. Yang kedelapan, menelaah kisah-kisah orang maupun kaum terdahulu ketika menghadapi yang namanya kematian, dan kaum yang didatangkan bala atas mereka. Adapun faedah dari kita banyak mengingat kematian, di antaranya adalah memotivasi kita untuk mempersiapkan diri sebelum terjadinya kematian. Yang kedua adalah memendekkan angan-angan, karena panjangnya angan-angan kita merupakan sebab utama kita lalai dari kematian. Yang ketiga, menjadikan kita selalu bersikap zuhud terhadap dunia dan ridho dengan bagian dunia yang telah diraih walaupun sedikit. Yang keempat, sebagaimana motivasi berbuat ketaatan. Yang kelima, sebagai penghibur seorang hamba tak kalah memperoleh musibah dunia. Yang keenam, mencegah dari berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam menikmati kelezatan dunia. Yang ketujuh, memotivasi untuk segera bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Yang kedelapan, melembutkan hati dan mengalirkan air mata, mendorong semangat untuk beragama dan mengekang hawa nafsu. Yang kesembilan, menjadikan diri tawadhu dan menjauhkan diri dari sikap sombong dan zalim. Dan yang terakhir, memotivasi untuk saling memaafkan dan menerima uzur saudaranya. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita, agar kita senantiasa semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.